Bab 2191 Senjata yang membunuh leluhur. Dia benar-benar takut pada seseorang. Itu sebabnya dia tidak pergi ke Erudia. Deathvin cukup terkejut, karena dia tahu betapa kuatnya Kaisar Kegelapan. Tidak peduli seberapa banyak waktu telah berubah selama 3 tahun terakhir, Kaisar Kegelapan mempertahankan posisinya di atas semua orang, sama seperti Raja Dunia. Bagaimanapun, dia berhasil melatih Zoe menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Meski begitu, Kaisar Kegelapan takut pada musuh bebuyutannya itu. Jelas, musuhnya pasti lebih menakutkan daripada Kaisar Kegelapan. Tidak heran dia sangat menginginkan pedang langit. Dia ingin mengalahkan musuh bebuyutannya. Semua orang tahu pedang Skyward itu kuat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa aku memiliki Terrablade. Tentu saja, hampir tidak ada yang tahu bahwa keduanya adalah pasangan. Jika satu orang dapat menggunakan keduanya pada saat yang sama, senjata itu akan menjadi kombinasi yang mematikan. Terrablade adalah bilah kegelapan yang mengandung Dark Energy, sedangkan Skyward Sword adalah bilah cahaya yang mengandung Solaris Energy. Itu adalah yang untuk Yin Terrablade, jadi perpaduan mereka membuat mereka lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun, jelas Kaisar Kegelapan. Itu artinya kamu menginginkan pedang itu agar kamu bisa menyelesaikan set dan mengalahkan musuh bebuyutanmu. Deathvin bertanya. Kaisar Kegelapan mengangguk. Itu salah satu alasannya. Dan itulah mengapa aku menahanmu sebagai cadangan sehingga aku bisa mendapatkan pedangku. Kaisar Kegelapan kemudian memberitahu Deathvin apa yang harus dia lakukan. Saat hari besar semakin dekat, semakin banyak cerita tentang pedang Skyward bermunculan. Seluruh dunia ingin tahu seberapa kuat pedang Skyward itu, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka harus berjuang untuk itu. Namun, seseorang datang dengan jawaban yang lebih konkret. Beberapa mengatakan itu bisa membunuh vampir, termasuk nenek moyang mereka. Ini karena itu adalah pedang cahaya, yang berarti itu adalah pemangsa alami makhluk seperti vampir. Berita itu meledak, tentu saja. Sejak progenitor dirilis 3 tahun lalu, vampir mulai muncul ke permukaan dan menjadi salah satu organisasi top di dunia. Semua orang tahu betapa kuatnya vampir. Nenek moyang itu abadi dan bisa tinggal dalam tidur selama lebih dari 1 milenium. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba membunuh progenitor dengan senjata kuno dan modern tetapi tidak berhasil. Vampir ini tidak bisa dibunuh. Mereka menjadi salah satu organisasi paling kuat selama 3 tahun terakhir. Setelah keempat leluhur terbangun dari tidur mereka, mereka hampir tak terkalahkan. Tentu saja, itu membuktikan betapa kuatnya pedang Skyward karena bisa membunuh progenitor. Berkat itu, semakin banyak orang bergabung dalam pertempuran, termasuk musuh klan vampir. Seolah itu tidak cukup, bahkan vampir juga ikut bertarung. Mereka tidak akan pernah membiarkan senjata yang bisa melawan mereka jatuh ke tangan musuh mereka. Daripada membiarkan musuh mereka memilikinya, mereka ingin mengendalikannya sendiri. Bahkan konglomerat dan keluarga keuangan kuno juga ambil bagian. Mereka tidak menggunakan pedang, tetapi mereka dapat menggunakannya untuk menyewa beberapa pejuang atau membuat kesepakatan dengan keluarga lain. Berkat itu, pertempuran sudah memanas bahkan sebelum dimulai. Pada saat yang sama, itu akan menjadi pertarungan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Ola Kardinal mengira pedang Skyward akan tetap berada di Erudia, tetapi tidak lagi karena rumor mengatakan bahwa pedang itu adalah alat suci. Seluruh dunia tampaknya telah bergabung dalam pertempuran, dan alarm terus berdering di The Cardinal Hall, kebanyakan tentang penyusup tak dikenal yang datang dari segala arah tanpa henti. Edmund memberitahu semua orang untuk mengizinkan penyusup masuk, karena menghentikan mereka akan membuang-buang sumber daya. Membiarkan mereka masuk akan lebih baik, tapi Edmund punya rencana lain untuk menghadapi para penyusup. Dan alasannya sederhana. Bab 2192 Fluktuasi Energi di Levi. Dia membiarkan mereka masuk sehingga dia bisa merekam detail mereka. Dengan kata lain, The Cardinal Hall bisa mendapatkan semua detail tentang petarung terkuat di dunia. Itu akan memudahkan The Cardinal Hall untuk mengendalikan situasi, karena informasi itu adalah amunisi bagi mereka. Bahkan Zoe ada di sini. Awasi dia, tapi jangan beritahu dia. Benar-benar kejutan. Kita bisa mengambil pedang dan mengalahkan banyak musuh kita. Edmund tersenyum. Pada saat yang sama, Forlevia berada di Northampton bersama kakek neneknya. Dia tinggal bersama mereka selama beberapa hari terakhir,
Tapi setelah mengetahui tentang pedang itu, Forlevia ingin melihatnya juga. Bagaimanapun, dia keluar untuk mendapatkan eksposur, dan itu adalah kesempatan bagus baginya untuk melacak orang tuanya. Karena itu, dia juga pergi ke tempat di mana pedang itu akan muncul. Namun, dia tidak membawa siapapun dari kakek neneknya, karena itu adalah misi yang berbahaya. Dia tidak bisa mengurus semua orang, jadi dia hanya bisa pergi sendiri. Saat para tetua mengantarnya pergi, mereka meratap, dia sudah dewasa sekarang. Mereka senang untuknya, tetapi juga sedih, karena itu berarti Forlevia akan meninggalkan mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah waktunya baginya untuk memikul tanggung jawabnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah membantunya. Kita tidak bisa melindunginya selamanya. Celia menghela napas. Skyward Sword akan muncul di gunung bersalju di utara, daerah yang membeku di Erudia. Karena Skyward Sword adalah pedang cahaya, tempat yang dingin seperti gunung bersalju bisa menyembunyikan keberadaannya dengan baik. Jika itu muncul di tempat lain, semua orang akan langsung merasakan kehadirannya. Karena itu, ia berhasil bersembunyi untuk waktu yang lama. Jika bukan karena organisasi yang menambang bahan energi, mereka bahkan tidak akan menemukan tempat ini. Tapi karena pedang itu terkubur dalam-dalam, itu membuat penggaliannya sulit, jadi organisasi itu harus menunda tanggal kemunculannya. Namun, mereka akhirnya mengkonfirmasi waktu kemunculan pedang, yaitu pada siang hari berikutnya. Tempat itu penuh sesak dengan para pejuang sehari sebelumnya, dan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Seiring berjalannya waktu, kerumunan semakin banyak, dan beberapa bahkan mulai membunuh pesaing mereka. Lagi pula, seluruh dunia datang untuk memperebutkan pedang, jadi mereka kemungkinan besar akan bertemu musuh mereka, yang juga merupakan pesaing mereka. Bahkan sebelum pedang itu muncul, pembunuhan sudah dimulai. Mayat berserakan di seluruh negeri, mengubah situs itu menjadi neraka yang hidup. Namun demikian, semua organisasi besar hanya akan muncul pada saat terakhir yang memungkinkan, tidak pernah lebih awal. Namun, banyak dari mereka sudah ada di sana, meskipun mereka belum muncul. Forlevia tiba di tempat sehari sebelum pedang itu muncul. Banyak petarung ingin menggertaknya sejak dia masih kecil, tetapi dia mengirim mereka semua terbang. Mereka seharusnya tidak pernah mencoba melawannya, karena dia memiliki tim pengawal yang kuat yang mengikutinya, belum lagi dia juga seorang petarung yang kuat. Namun, Forlevia tidak menunjukkan kekuatannya terlalu cepat. Sebaliknya, dia bersembunyi dan tidak menarik perhatian siapapun. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi sasaran juga. Pada saat itu, di dalam penjara kegelapan di markas lama organisasi suci. Cirrus pingsan karena dia tidak tahan lagi. Setelah disiksa keluar dari pikirannya, dia akhirnya membiarkan dirinya pergi. Sudah lama sejak dia pingsan, dan hidupnya perlahan menghilang. Bertentangan dengan Levi, dia akan segera mati jika itu terus berlanjut. Namun, tepat pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang menakutkan berfluktuasi di sekelilingnya, dan itu membuatnya terbangun. Sesaat kemudian, dia menyadari dari mana kekuatan itu berasal. Itu dari Levi. Dia terbakar sepanas matahari, dan pembacaan energinya meningkat. Cirrus merasa seolah-olah matahari semakin dekat dengannya, mengancam akan membakarnya. Ya Tuhan! Bab 2193 Akhir pelatihan soliter. Cirrus bisa merasakan dirinya meleleh karena panas karena dia tidak bisa mengatasinya. Dia akan segera menghilang seperti kepulan asap dalam sekejap jika dia tidak membela diri. Berkat panas yang luar biasa, Cirrus akhirnya sembuh dan melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan energi yang keluar dari Levi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Selama 2 tahun terakhir, kekuatan hidup Levi semakin lemah, sampai akhirnya menghilang. Seolah-olah dia mencapai nirwana dan tidak akan bangun tidak peduli apa yang dilakukan Cirrus. Dia mengira Levi sudah mati, tetapi sekarang dia merasakan energi besar datang darinya. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah ini? Apakah dia sudah menyelesaikan pelatihannya? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, gelombang energi menghantamnya dan membuatnya memuntahkan darah, sangat mengejutkannya. Astaga, dia melukaiku hanya dengan sedikit energinya. Tuhan, dia seperti matahari. Oh, sial, energinya benar-benar melelehkanku. Cirrus berteriak kesakitan. Dia bisa merasakan kulitnya pecah-pecah, organ-organnya meledak, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Tidak ada yang lain selain penderitaan baginya.
Secara teknis, Cirrus telah menjalani pelatihan soliter selama 2 tahun dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membela diri, tetapi gelombang energi masih menghantamnya dan memperburuk luka-lukanya. Dia bahkan memuntahkan darah dalam prosesnya. Penderitaan meningkat, dan dia bisa merasakan jiwanya pecah menjadi 2. Meski begitu, dia masih mengatur pertahanannya yang paling kuat untuk menjaga dirinya agar tidak pecah. Dia terus berteriak, tetapi itu tidak menghentikan lukanya yang semakin parah, dan dia mulai mengeluarkan ember. Ini adalah pertama kalinya Cirrus begitu dekat dengan kematian, dan itu hanya dari energi yang terpancar Levi secara tidak sadar. Memikirkan kekuatan Levi yang sebenarnya mungkin saja membuatnya bergidik. Seberapa kuat dia? Oh, itu tidak masalah. Dia akan mencabik-cabikku seketika. Saya akan dididik menjadi atom. Levi adalah menakutkan. Cirrus gemetar ketakutan. Levi semakin panas, dan Cirrus merasa seperti matahari hanya beberapa inci darinya. Tanpa sepengetahuan Cirrus, sesuatu yang besar sedang terjadi di luar penjara kegelapan juga. Petir merah mengaum di langit, meneriakkan kemarahan mereka. Cirrus memekik, karena dia bisa merasakan tubuhnya meledak dalam sekejap. Aku sekarat. Dia mencoba untuk mati, jadi dia membiarkan dirinya pergi pada akhirnya. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan Levi, dia melihat harapan untuk membebaskan diri dari penjara. Akibatnya, dia tidak ingin mati lagi. Sekarang, dia ingin hidup, tetapi panas yang luar biasa mengancam untuk mencabik-cabiknya. Tepat sebelum Cirrus meledak berkeping-keping, semua energi itu mengalir kembali ke Levi seolah-olah tidak pernah ada. Sama seperti itu, semua tekanan diambil dari Cirrus. Tepat sebelum kematiannya, Cirrus tahu bahwa dia telah diselamatkan. Dia terengah-engah gugup tetapi merasa bersemangat karena dia berhasil melewatinya. Saat itu, dia melihat Levi membuka matanya, tetapi apa yang dia lihat bukanlah mata biasa. Dia melihat kilatan petir yang menderu, bintang-bintang berputar, dan alam semesta hancur berkeping-keping. Itu bukan tatapan biasa. Itu hanya sekilas, tapi Cirrus merasakan jiwanya bergetar seolah-olah dia tidak bisa menyimpan rahasia dari Levi. Astaga, ini gila. Apa itu? Ini bukan Levi yang sama yang kukenal. Dia telah naik. Dia tampak ilahi seperti dunia adalah bagian dari dirinya. Itu adalah perasaan ajaib, yang hanya dirasakan Cirrus sekali ketika mentor Levi ada. Maestro, apakah kamu akhirnya selesai? Tanya Cirrus, bersemangat. Ya, Levi akhirnya menjawabnya setelah 2 tahun. Bab 2194 Aku kembali. Akhirnya, Cirrus mendapat balasan. Levi membuka matanya sepenuhnya dan berdiri. 2 tahun, iya, keluhnya. Harapan Cirrus menyala kembali, jadi dia menatap Levi, kegembiraannya hampir tidak tertahankan. Dia percaya diri pada Levi, karena kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya berasal dari dunia ini. Maestro, bisakah kamu keluar dari penjara ini sekarang? Suara Cirrus bergetar. Levi tersenyum. Saya dapat mencoba, tapi tolong berdiri di belakangku. Cirrus dengan cepat berdiri di belakang Levi. Setelah dia melakukannya, Levi tersenyum dan melemparkan pukulan. Itu tampak seperti pukulan biasa, tetapi kekuatannya melampaui ruang dan waktu. Kekuatan terbesar seringkali diwujudkan dalam bentuk mundanitas. Itu adalah hasil dari pelatihan soliter Levi. Dia tidak menginginkan apapun selain kecepatan dan kekuatan absolut. Itu adalah pukulan yang sederhana, tetapi itu adalah buah dari 2 tahun pelatihan Levi. Cirrus bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari pukulan itu, dan dia bisa merasakan ruang bergetar dari kekuatan tinju Levi. Itu tumbuh lebih kuat setiap saat, dan udara berhembus di sekitar mereka bahkan sebelum pukulan Levi mengenai dinding. Energinya saja melebihi kekuatan yang bisa diambil dinding dan perlahan-lahan berubah sebelum menyerah. Dengan setiap detik yang berlalu, liuk itu tumbuh. Ledakan. Saat tinju Levi membentur dinding, telinga Cirrus berdengung, penglihatannya menjadi kabur, dan pikirannya kosong. Dia bisa merasakan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, dan pukulan itu sepertinya telah mengirim dunia kembali ke keadaan semula yang kacau balau. Retakan. Tentu saja, dinding di depan Cirrus dan Levi retak akibat pukulan itu sebelum hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, dinding pecah, mengungkapkan dunia luar. Cirrus mendengar suara sesuatu yang retak, dan itu semakin keras setiap detik. Akhirnya, dia menyadari bahwa penjara kegelapan mulai runtuh, lalu meledak,
tidak meninggalkan apapun kecuali serpihan. Itu adalah satu pukulan, tetapi tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Atau setidaknya, penjara kegelapan dalam kasus mereka. Ada konverter energi di antara dua dinding yang bisa mengubah sebagian besar energi dari serangan mereka, jadi mereka tidak bisa menghancurkannya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Namun, ada batasan berapa banyak energi yang dapat dikonversi konverter. Jika daya melebihi batas, konverter akan gagal dan bahkan meledak. Pukulan Levi terlalu kuat. Daya melebihi batas konverter, jadi akhirnya hancur. Retakan. Karena itu, kedua dinding itu harus menerima sisa benturan, tapi itu pun tidak bisa menghentikan mereka untuk hancur berkeping-keping. Pukulan Levi membersihkan awan crimson di luar dan mengirimkan retakan yang meluncur melalui pegunungan dari tengah. Ledakan itu juga menghilangkan kabut di dekatnya, mengubah neraka yang hidup ini menjadi surga di bumi. Itulah betapa kuatnya Levi. Kaisar Kegelapan harus mengandalkan kekuatan dan pedangnya untuk membelah penjara, tetapi Levi melakukannya hanya dengan satu pukulan. Ini benar-benar menakutkan dan keluar dari dunia ini. Cirrus masih belum bisa keluar dari keterkejutannya tadi. Dia merasakan jiwanya pergi, dan dia tahu dia mati untuk kedua kalinya tetapi hidup kembali. Ini terlalu kuat. Apakah dia bahkan manusia? Cirrus telah melihat pertarungan mentor Levi, tetapi bahkan orang itu tidak menunjukkan kekuatan manusia super seperti itu. Karena itu, Cirrus menganggap Levi lebih kuat dari mentornya. Tapi lebih dari itu, dia berbaring di tanah dan menghirup udara segar sambil mengagumi langit biru yang cerah. Sudah lama. Halo yang di sana. Levi meraung ke langit, kamu tidak bisa menahanku, Kaisar Kegelapan. Saya kembali. Bab 2195 Satu pukulan satu dunia. Ini adalah pertama kalinya Levi terkunci dalam waktu yang lama. 3 tahun sialan. Sangat bagus untuk bebas. Cirrus juga tertawa, tetapi dia harus bertanya, seberapa kuat kamu sekarang? Dia tahu penjara kegelapan sulit ditembus, tapi dia tidak tahu betapa sulitnya itu. Levi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu aku sangat kuat. Aku punya firasat dunia ini akan menjadi donat jika aku meninjunya di tengah. Bahkan penjara itu tidak bisa menahanmu. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat Anda sekarang, puji Cirrus. Tapi kemudian dia dan Levi saling bertatapan, karena mereka menyadari sesuatu yang serius. Di mana Kaisar Kegelapan dan Organisasi Suci? Tidak ada berita tentang mereka. Pukulan itu seharusnya menarik perhatian mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka ada di sini. Ini aneh. Kita harus melihatnya. Mereka berlari menuju kastil organisasi suci yang setengah hancur, tetapi tidak ada satu jiwa pun atau kehidupan di sana. Maestro, dilihat dari tempat ini, sudah lama sepi. Sepertinya mereka melakukan eksodus, kata Cirrus kepada Levi setelah dia melihat sekeliling tempat itu. Mata Levi berbinar. Mereka mungkin pindah ke tempat lain. Kaisar Kegelapan menyerah pada kita. Dia mungkin kesal karena aku tidak akan menyerah dan berpikir bahwa penjara bisa menahanku seumur hidup. Levi menganalisis alasan kepergian organisasi suci. Tapi dia tidak akan pernah mengira bahwa saya berhasil keluar. Ayo kembali. Levi tidak sabar untuk pulang. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan keluarganya, karena sudah 3 tahun sejak dia menghilang. Tentu saja, dia ingin tahu apa yang terjadi pada teman-temannya juga. Dia juga bertanya-tanya kemana organisasi suci membawa Zoe karena dia ingin menyelamatkannya dari mereka. Kaisar Kegelapan akan mengetahui bahwa Levi menghancurkan penjara karena dia bisa merasakan Cirrus ketika dia membombardir tembok. Bagaimanapun, dia meninggalkan sesuatu untuk mengawasi mereka. Namun, dia telah meninggalkan penjara, karena tidak ada gunanya sekarang karena Levi terjebak di sana seumur hidup. Atau begitulah pikirnya. Karena itu, dia membuangnya seperti sampah. Dan karena itu, dia tidak tahu Levi telah menghancurkan penjara dan mengubah pemandangan nerakanya menjadi tempat surgawi. Pria itu masih mengira Levi terjebak di dalam penjara. Levi dan Cirrus bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke Erudia. Masih ada waktu sebelum Skyward Sword muncul, tapi tempat itu sudah ramai, dan pertempuran meletus di mana-mana. Pada saat yang sama, separuh dari para petarung The Cardinal Hall dan Garrison Industry sudah berada di puncak gunung, sementara separuh lainnya bersembunyi di sekitar tempat itu. Meskipun seluruh dunia ada di sana untuk memperebutkan pedang,
Erudia tetaplah wilayah The Cardinal Hall. Itu berarti Edmund memiliki sumber daya untuk memberi diri mereka keunggulan. Aku mendapat bantuan The Cardinal Hall dan Eragon. Selain Donald, saya telah menghubungi organisasi lain. Kami menyimpan pedang ini di Erudia dengan satu atau lain cara. Edmund tersenyum. Robert Slayer dan gengnya mengangguk. Ya, tidak ada pertikaian untuk saat ini. Yang harus kita lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengambil pedang itu dari Erudia. Tidak, maksudku, itu benar, tapi kurasa kita tidak bisa santai jika bukan kita yang memegang pedang. Orang yang menggunakan pedang Skyward akan menjadi ancaman terbesar pada akhirnya. Siapa yang tahu jika mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah? Jika Donald memiliki pedang, The Cardinal Hall tidak akan menjadi lawannya. Seluruh bangsa akan berada dalam pertumpahan darah. Bahkan kita tidak bisa menghentikannya. Aku tahu betapa kuatnya dia sejak aku bertarung dengannya sebelumnya. Edmund mulai membenarkan dirinya sendiri. Bab 2196 Edmund banyak orang mengangguk. Iya, jika orang gila itu mendapatkan pedang, dia akan menjadi ancaman terbesar. Benar, 10 organisasi teratas di Erudia mungkin bekerja sama dengan kami, tetapi mereka juga memiliki rencana sendiri. Jika mereka mendapatkan pedang mereka, itu akan menjadi malapetaka bagi banyak orang. Kami bahkan mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Dengan Libra berkata, pedang adalah kekuatan itu sendiri. Itu akan menjadi pelindung rakyat jika itu berakhir di tangan yang tepat. Sebaliknya, itu akan berubah menjadi sabit Grim Reaper di tangan yang salah. Para jenderal ilahi lainnya membalas, tapi itu hanya merek keadilan Anda. Kami tidak tahu apakah Donald akan menjadi ancaman jika dia mendapatkan pedang. Dia mungkin saja orang yang bisa membuat negara ini makmur. Meski begitu, itu tidak menghilangkan fakta bahwa dia berbahaya. Kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi kami akan mencegahnya dengan menjauhkan pedang darinya. Edmund memandang mereka dan setuju, itu benar. Kita harus mendapatkan pedang. Itu cara terbaik. 4 jenderal dewa setuju, ya. Kita harus mengendalikan pedang, atau tidak ada yang akan selamat. Kirin, Azure Dragon, Robert Slayer, dan yang lainnya tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Jelas Edmund ingin mengambil pedang itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar membenarkannya dengan menjadikan orang lain sebagai penjahat. Namun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Edmund adalah ide yang bagus untuk memiliki pedang. Setidaknya dia tidak akan membunuh orang. Selain itu, dia bisa menggunakannya untuk melindungi Erudia. Itu sebabnya mereka diam untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap rencana Edmund. Tapi Tuan, ada terlalu banyak orang di luar sana. Bisakah kita benar-benar memenangkan pertarungan ini? Kirin bertanya. Ya, Donald saja sudah menjadi masalah besar, apalagi orang asing itu. Itu juga bukan kemenangan yang pasti bagi kita, kan? Azure Dragon mengajukan pertanyaan tajam. Sebagian besar pejuang menghela nafas karena mereka tahu Azure Dragon benar. Itu bukan kemenangan yang pasti. Edmund telah melawan Donald, dan Donald bahkan tidak melihat The Cardinal Hall sebagai ancaman. Selain itu, semua orang juga tidak akan melihat mereka sebagai ancaman. Selain itu, beberapa petarung paling kuat keluar dari persembunyian hanya untuk mendapatkan pedang, dan itu saja mengurangi peluang mereka untuk menang. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pedang itu. Mereka harus memiliki kekuatan absolut. Edmund dan 4 jenderal ilahi tahu pertanyaan itu akan muncul, tetapi mereka sudah memiliki jawabannya, jadi mereka tersenyum misterius pada para pejuang. Mereka menjelaskan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Tuan Edmund terpaksa menghentikan pelatihan menyendirinya 3 tahun lalu. Sebelum itu, dia berlatih di tempat tertentu. Kirin mengerti apa yang mereka katakan sesaat kemudian, ini tempat ini, bukan? Edmund mengangguk. Iya, disinilah saya pergi ke pelatihan soliter, tapi saya tidak melihat pedang di bawah gunung itu. Namun, saya mungkin telah menerima beberapa kekuatannya. Ayahku, Brigadir Ilahi, membawaku ke sini. Dia mungkin tahu Skyward Sword ada di sini, tapi dia tidak memberitahuku kalau itu akan mempengaruhi latihanku. Tim penggali mungkin menemukan pedang itu karena tempat itu terguncang setelah aku keluar dari latihanku. Saya melihat, semua orang akhirnya tahu apa yang terjadi saat itu. Edmund tersenyum. Saya sudah berlatih di tempat ini selama bertahun-tahun, jadi saya tahu tempat itu lebih baik daripada orang lain. Ini seperti rumah kedua saya,
dan saya memiliki keuntungan yang lebih besar di sini. Bahkan seseorang seperti Donald tidak cocok untuk saya di sini. Dan dengan bantuanmu, aku yakin kita bisa mendapatkan pedang pada akhirnya. Edmund yakin dengan pengetahuannya tentang tempat di mana dia berlatih, jadi dia pikir dia bisa mendapatkan pedang itu tanpa kesulitan. Tapi kemudian matanya berkilat kejam. Dan orang-orang seperti Zoe juga akan muncul. Saya ingin Anda membunuh mereka semua ketika Anda melihat mereka. Bab 2197 Pasukan Pengumpul. Laki-laki yang lain tersenyum. Aku khawatir kita bahkan mungkin perlu mengantre untuk membunuh Zoe. Edmund mengangguk. Dia tahu bahwa Donald dan klan Garrison pasti mengincar darah Zoe. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan. Karena Zoe adalah musuh publik Erudia, semua kekuatan paling kuat di negara itu ingin membasminya untuk meningkatkan reputasi mereka. Semua orang menginginkan sepotong kemuliaan. Akibatnya, ada antrian hanya untuk membunuhnya. Edmund telah menyiapkan segalanya baginya untuk mengendalikan seluruh situasi nanti. Malam itu, semua orang bisa merasakan energi Solaris dari pedang Skyward memancar ke seluruh tempat. Meskipun mereka tertutup salju, tidak ada yang merasakan dingin sama sekali, membuat sensasi aneh. Malam itu juga, faksi yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk pertarungan berdarah. Keesokan harinya, tiba saatnya pedang Skyward muncul dari tanah. Satu persatu, banyak faksi kuat berkumpul. Mereka termasuk klan Garrison yang bertujuan untuk mengalahkan mereka semua. Berdiri menyendiri, Donald mengamati kerumunan dengan sikap merendahkan. Di belakangnya, adalah sekelompok pejuang klan Garrison yang tampak menakutkan. Hari itu, dia berusaha untuk mendapatkan pedang Skyward tidak peduli biayanya. Pada saat itu, banyak faksi, termasuk 10 yang paling kuat di Erudia, telah tiba. Selain dari 3 keluarga, klan kuno adalah yang paling kuat dari mereka semua. Fraksi lainnya mirip dengan klan Garrison, di mana mereka menikmati dukungan dari klan kuno atau karakter kuat lainnya. Hanya dengan begitu mereka dapat mengukur ketinggian kekuasaan. Contoh yang baik adalah keluarga Lehman yang dulunya adalah keluarga kekaisaran di kota Auckland. Pada saat itu, patriarknya, Dale Lehman, adalah ayah baptis Zoe. Sekarang, kekuatan yang berada di belakang keluarga-keluarga itu telah muncul. Tentu saja, ada banyak faksi baru lainnya juga, termasuk aliansi yang dibentuk oleh pejuang yang kuat. Aliansi ini terdiri dari orang-orang yang dulu dekat dengan Levi seperti Asura dan Mingka. Dengan datangnya era baru, banyak keluarga kuno dari yang lama yang melakukannya dengan baik untuk diri mereka sendiri memiliki peluang sukses yang lebih baik. Asura dan Mingka telah menjadi petarung paling kuat di era itu melalui berbagai keadaan. Akibatnya, mereka membentuk aliansi Erudia dan menjadi salah satu dari 10 faksi paling kuat di Erudia. Faktanya, mereka merupakan ancaman terbesar bagi Donald di antara 10 faksi. Namun, begitu Donald mendapatkan pedang Skyward, itu tidak akan lagi menjadi masalah. Setelah itu, para raja tiba di tempat kejadian. Setelah Lab of Gods menghilang, merekalah yang menggantikan mereka. Banyak faksi yang mirip dengan Lab of Gods. Organisasi mereka berpusat pada teknologi dan mereka memiliki kekuatan dan sumber daya ekonomi yang sangat besar. Segera, Triple Group juga datang. Mereka juga telah berkembang dengan pesat. Dengan Maya Industries sebagai pendukung mereka, mereka telah menjadi salah satu faksi paling kuat secara global. Perwakilan dari Maya Industries juga hadir. Satu persatu, banyak faksi global yang kuat muncul. Penonton bersorak kegirangan saat melihat kehadiran begitu banyak petarung tangguh. Namun, banyak peserta yang datang untuk pedang merasa berkecil hati. Saat melihat pesaing kuat seperti itu, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang. Munculnya pedang Skyward telah menarik lebih dari setengah dari mereka yang ada di papan peringkat ilahi. Jelas, itu membuat semua orang lain memiliki sedikit peluang untuk sukses. Wow, lihat, tiba-tiba, suasana hati orang banyak berubah di tengah napas semua orang. 4 leluhur dari ras vampir telah muncul, menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Bagaimanapun, legenda mengatakan bahwa mereka bisa dikalahkan oleh pedang Skyward. Oleh karena itu, mereka juga datang untuk memperjuangkannya. Lihat, iblis perempuan, Zoe, ada di sini. Kerumunan berseru ketika mereka melihat Zoe. Zoe menjadi terkenal selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, penampilannya secara alami menciptakan kegemparan.
Bab 2198 Para Sesepuh. Namun, organisasi suci tidak muncul bersama Zoe karena mereka bersembunyi di balik bayangan. Bagaimanapun, mereka tidak terlihat selama 3 tahun terakhir. Selama ini, mereka tetap low profile. Selain Lab of Gods dan Levi, tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka. Oleh karena itu, keberadaan mereka tetap tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka menggunakan Zoe sebagai umpan agar petarung mereka bisa menyerang nanti. Kehadiran Zoe telah mengacak-acak bulu banyak orang yang hadir karena ada banyak darah buruk di antara mereka. Oleh karena itu, melihatnya memberi mereka dorongan untuk mencabik-cabiknya. Selama 3 tahun terakhir, Kaisar Kegelapan telah menggunakan Zoe untuk membunuh banyak orang. Karena itu, dia telah membuat musuh yang tak terhitung banyaknya di mana-mana. Dengan kata lain, Zoe adalah orang dengan musuh paling banyak di era ini. Setiap orang yang melihatnya ingin membunuhnya. Lihat, Zoe ada di sini. Tyrone dan yang lainnya melihat ke arah Zoe. Donald meliriknya. Baiklah, aku mengerti. Begitu aku mendapatkan pedang Skyward, dia akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Awasi dia dan jangan biarkan dia pergi, perintah Donald. Sebagian besar dari mereka yang hadir berbagi sentimennya. Mereka juga ingin membunuh Zoe. Beberapa berencana untuk membunuhnya setelah mengambil pedang Skyward, sementara yang lain berencana untuk melakukannya selama proses itu sendiri. Namun demikian, mereka semua memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan pedang dan membunuh Zoe. Zoe, kamu akhirnya di sini. Kamu bisa melupakan tentang mengklaim pedang Skyward karena kamu akan segera mati. Edmund menatap tajam ke arahnya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membunuhmu saat berikutnya kamu memasuki Erudia? Ini adalah perbuatanmu sendiri. Hari ini, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sementara itu, Winona dan yang lainnya merasa berkonflik di hadapan Zoe. Mereka berada dalam dilema apakah akan membunuhnya atau membiarkannya pergi. Oleh karena itu, mereka terjepit di antara kewajiban pribadi dan profesional mereka. Apa yang harus kita lakukan tentang Zoe nanti? Kita tidak bisa membunuhnya atau melepaskannya. Namun, Zoe tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia tidak berencana meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Tujuannya adalah untuk membunuh sisa musuhnya. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dia melihat musuh-musuhnya yang munafik di mana-mana. Aku akan membunuh mereka semua dan mengambil pedang Skyward atas nama tuanku. Itu sendiri sepadan dengan pengorbanan saya. Mama, dalam bayang-bayang, emosi Forlevia diaduk-aduk melihat Zoe, sampai-sampai dia hampir berteriak keras. Jika bukan karena disiplin mental yang ditanamkan padanya oleh The Cardinal Hall, Forlevia kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas emosinya. Pada saat itu, dia bisa melihat bahwa Zoe tampak tidak waras. Jika dia mengungkapkan dirinya kepada Zoe, dia pikir dia hanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Karena itu, dia harus menahan diri dan bersabar. Namun, para tetua dalam bayang-bayang merasa bertentangan. Apa yang akan kita lakukan? Jika Ibu Forlevia diserang, haruskah kita membantu? Penatua Celia bertanya. Para tetua lainnya tercengang. Mengingat identitas mereka dan situasi strategis, mereka berada dalam dilema. Kami hanya bisa mendasarkan keputusan kami pada keselamatan Forlevia. Adapun orang lain, mereka bukan urusan kita. Kami hanya akan turun tangan jika Forlevia dalam bahaya. Bagaimanapun, ini adalah apa yang kami sepakati dan kami harus menaatinya, tegas seseorang. Namun, itu Ibu Forlevia di sana. Jika sesuatu terjadi padanya, Forlevia akan hancur. Penatua Celia mengguncang kematiannya. Itu hanya bisa menjadi takdirnya. Peran kita adalah untuk memastikan keselamatan Forlevia dan tidak ada yang lain. Tepat. Kami hanya akan ikut campur saat Forlevia dalam bahaya. Bahkan jika kita harus menghadapi klan garnisun kuno. Dipahami. Semuanya mengangguk mengiyakan. Prinsip mereka tetap tidak berubah. Tidak peduli seberapa putus asa Forlevia, mereka tidak akan ikut campur. Sementara itu, seluruh tempat dipenuhi dengan pejuang yang kuat. Saat pedang Skyward akan muncul, Solaris Energy mulai memenuhi atmosfer. Bab 2199 Pedang Skyward muncul. Sementara itu, Levi dan Cirrus melakukan perjalanan melalui rute yang telah dilalui oleh 18 malaikat kegelapan sebelumnya. Sepanjang perjalanan,
Mereka tidak melihat satu jiwa pun sementara rute hampir tidak berubah dari 3 tahun lalu. Namun, ketika mereka semakin dekat ke Archulea, Levi dan Cirrus menyadari bahwa dunia telah berubah secara signifikan selama 3 tahun terakhir. Jumlah pejuang yang tangguh telah meningkat secara signifikan. Awalnya ditindas oleh leluhur, Archulea sekarang diisi dengan lebih banyak pejuang. Indra Levi sekarang begitu kuat sehingga dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Menutup matanya, dia memperluas inderanya untuk menutupi seluruh bangsa Archulea. Tidak ada gelombang energi yang bisa lepas dari inderanya. Setiap manusia dan makhluk hidup akan memancarkan sejumlah kecil energi. Oleh karena itu, Levi akan menggunakan energi yang mereka pancarkan untuk menilai kekuatan mereka. Hanya dengan menggunakan inderanya saja, dia tahu bahwa seluruh era telah berubah. Ada terlalu banyak pejuang kuat di mana-mana. Kekuatannya dari 3 tahun lalu akan dianggap tidak penting di era ini, membuatnya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun dunia telah berkembang pesat selama 3 tahun terakhir, kekuatan Levi meningkat pada kecepatan yang lebih besar. Faktanya, itu telah mencapai titik di mana dia menjadi sangat kuat. Sepanjang perjalanan mereka melalui Archulea, Levi dan Cirrus mengalami beberapa masalah. Namun, Cirrus menangani semuanya tanpa perlu mengangkat jari Levi. Kalau dipikir-pikir, Archulea berhutang budi padaku. Saya akan mengumpulkan dari mereka ketika saya memiliki kesempatan. Petik 2. Levi telah dengan jelas mengingat siapa teman dan musuhnya. Segera, setelah beberapa pertemuan lagi, Levi dan Cirrus memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di era itu. Mereka juga menemukan bahwa itu adalah hari di mana pedang langit akan muncul, dan banyak faksi yang mendambakannya telah berkumpul. Berita tentang Zoe juga tidak luput dari perhatiannya. Aku khawatir ini adalah bagian dari rencana Kaisar Kegelapan. Bukankah dia berencana untuk membentukku menjadi mesin pembunuh tetapi gagal melakukannya? Faktanya, dia juga gagal mengunciku di penjara kegelapan. Levi punya ide bagus tentang apa yang sedang dilakukan. Cirrus berteriak, beraninya dia. Ayo pergi ke Erudia segera. Dengan itu, Levi dan Cirrus bergegas menuju Erudia. Sebelum pedang Skyward muncul, aku ingin mengatakan sesuatu. Anda semua dipersilakan untuk memperjuangkannya. Namun, siapapun yang mengancam Erudia akan disingkirkan oleh The Cardinal Hall, kata Edmund. Saat dia berbicara, semua orang mulai menunggu. Retakan, retakan. Pada saat itu, sebagian besar dataran es mulai retak. Aura berapi-api meledak dan melonjak ke langit. Selanjutnya, gemuruh guntur menandai kedatangan pedang Skyward. Perasaan kedatangannya yang akan datang begitu kuat sehingga semua orang bisa merasakannya. Merasa senang sekaligus gugup, semua orang menunggu dengan tegang. Ledakan. Dengan gemuruh raksasa, seluruh dataran es runtuh. Aura berapi-api yang dipancarkan oleh pedang Skyward melelehkan semua cairan di sekitarnya. Pedang Skyward yang terkubur jauh di dalam es akan muncul kembali. Itu akan keluar. Itu akan keluar. Pada saat itu, seolah-olah semua orang telah mengamuk. Mereka melompat ke dalam kawah raksasa yang diciptakan oleh es yang tenggelam untuk memperebutkan Skyward Sword. Zoe adalah orang pertama yang bergerak saat dia menghilang dalam sekejap. Beraninya kau memilih pedang Skyward. Petik 2. Tepat saat mereka berbicara, para pejuang lainnya melompat ke kawah satu persatu. Selain klan Garnisun, 10 faksi paling kuat dari Erudia juga melompat ke dalam kawah. The Kings, Maya Industries, Triple Group, bahkan keempat leluhur berlari ke dalamnya. Selanjutnya, banyak pejuang lain yang bersembunyi di bayang-bayang tidak bisa lagi menahan diri. Saling mendorong, mereka semua berjuang masuk ke Palka, khawatir mereka akan tertinggal. Sementara itu, Edmund, yang bertanggung jawab menjaga ketertiban, menyiapkan semua anak buahnya. Bahkan para pejuang elit dari industri Garnisun menonton dari stasiun masing-masing. Ini adalah dunia Edmund, dan dia harus menjaga semuanya di bawah kendalinya. Adapun Donald, dia adalah lautan yang tenang. Orang pertama yang mendapatkan pedang mungkin bukan orang yang pergi dengannya. Kami akan menunggu mereka lelah sebelum kami menyerang. Donald menatap Edmund dengan pandangan merendahkan. Bab 2200 Kekuatan Menakutkan Pedang Skyward. Di mata masing-masing, mereka adalah satu-satunya rival sejati mereka. Meskipun sisanya adalah elit dari papan peringkat ilahi, keduanya tidak melihat mereka sebagai ancaman. Hambatan terbesar akan menjadi yang terakhir.
Kawah es raksasa itu tiba-tiba dipenuhi ribuan pejuang. Kedalamannya juga 3.000 meter. Berbicara secara rasional, semakin dalam, semakin dingin. Mengingat kedalamannya 3.000 meter, bagian bawahnya seharusnya membeku. Namun, semakin dalam perjalanan, semakin panas jadinya. Rasanya seolah-olah seseorang sedang mendekati matahari. Segera, semua orang bisa melihat cahaya menggelegar yang dipancarkan dari bawah. Pedang langit. Zoe telah melihatnya. Ledakan. Tepat ketika Zoe berlari ke bawah untuk mengambilnya, pedang itu memicu aura menyala untuk mendorongnya ke belakang. Melihat bagaimana tangannya hangus, Zoe terkejut. Set, set, set. Ketika para petarung lain mencoba meraih pedang Skyward, mereka juga terbakar olehnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai jarak 10 meter dari pedang. Mengingat bahwa pedang Skyward seharusnya membunuh vampir, energi solaris yang dipancarkannya bahkan lebih kuat ketika keempat leluhur mendekat. Terbakar oleh apinya, mereka berempat melolong kesakitan. Semua orang terkejut dengan situasi yang mereka hadapi. Tidak mungkin mereka bisa cukup dekat dengan pedang, apalagi mengambilnya. Saat banyak petarung lain bergantian mencoba, mereka semua dipaksa mundur oleh aura pedang yang membakar. Selanjutnya, aura api yang dipancarkan semakin intens. Jika seseorang mencoba mengambil pedang Skyward dengan paksa, seseorang akan dibakar oleh energi solarisnya. Itu adalah serangan sembarangan di mana tidak ada yang bisa menahannya. Saya mengerti sekarang. Pedang Skyward telah disegel di sini untuk waktu yang lama. Sekarang segelnya telah dilepaskan, ia mengeluarkan semua auranya. Oleh karena itu, inilah saat yang paling kuat. Hanya auranya saja sudah cukup untuk memusnahkan kita semua. Seseorang berkomentar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu auranya melemah sebelum mengambilnya? Dengan tepat, itulah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Seseorang hanya dapat mengambilnya dengan paksa jika seseorang lebih kuat darinya. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan itu. Zoe mulai cemas. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan pedang untuk tuannya. Pada saat itu, sesosok muncul tepat di sampingnya. Iblis kematian. Sebelumnya, Kaisar Kegelapan telah mengirim semua elit di dalam organisasi suci kecuali Deathfin. Dia dicadangkan untuk tujuan lain. Dan sekarang, dia telah menunjukkan apa tujuan itu. Dia menyerahkan Zoe sarung tangan yang dibuat khusus. Sarung tangan itu dibuat oleh Kaisar Kegelapan setelah menyerap energi gelap dari Terablet. Satu-satunya tujuan adalah untuk membantunya mendapatkan pedang Skyward. Mengingat bahwa dia adalah pemilik Terablet, dia memahami pedang Skyward lebih baik daripada orang lain. Untuk dapat menggunakan pedang Skyward, seorang petarung sekaliber Zoe perlu memakai sarung tangan khusus untuk menetralkan energi solaris pedang. Menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara, Zoe memakainya dan mencoba meraih pedang. Apakah dia gila dengan meraihnya dengan paksa? Semua orang mengira Zoe sudah gila karena dia akan dihancurkan oleh energi solaris pedang. Ketika pedang melepaskan kekuatannya ke Zoe, sarung tangan itu mulai melawannya. Dengan menggabungkan energi gelapnya dengan energi solaris, sarung tangan ini berhasil menetralisir efek berbahayanya. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, Zoe berhasil mengeluarkan pedang Skyward. Hah? Apa? Semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zoe telah melakukannya. Mundur. Setelah menerima instruksi, Zoe berlari kembali ke permukaan. Jangan biarkan dia kabur dengan pedang Skyward. Perlahan pulih dari keterkejutan mereka, semua orang mengejar sementara beberapa dari mereka mencoba menghalangi jalannya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Zoe memegang pedang Skyward sekaligus. Melepaskan energi solarisnya, musuh yang menghalanginya dihancurkan menjadi kabut darah meskipun mereka adalah petarung elit. Pedang Skyward sangat menakutkan. Semua orang terkejut dengan kekuatannya. Bersambung.